Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Pak Wawan. Kali ini kita akan belajar kosakata baku bagian kedua. Ini merupakan lanjutan dari kosakata baku bagian pertama. Nah, kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, di mana kosakata baku itu merupakan kata yang benar dan sesuai dengan ejaan. Di mana kata baku ini dipakai saat situasi resmi, misalkan membuat surat undangan resmi, kemudian dalam pidato. Berikutnya kosakata tidak baku, yaitu kosakata yang tidak sesuai, artinya yang salah atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, di manakah PUEBI itu? PUEBI itu bisa kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di kamus nanti kita bisa tahu mana kata yang baku. Atau kalau tidak punya, kita bisa mendownload di aplikasi KBBI edisi 5. Ini dicari di Play Store, di download. Berikutnya, kosakata baku yang terdiri dari satu kata. Ini contohnya rangkaian yang baku atau yang benar. Yang tidak baku adalah rangkaian. Ya, ini. Kemudian paralel, ini yang baku atau yang benar. Yang salah atau yang tidak baku paralel, pakai R, ini yang salah. Buat, ini yang benar atau yang baku. Yang tidak baku bikin. Nah, membuat kue, membikin kue, nah ini yang salah, bikin. Radio, ini yang baku, yang tidak baku pakai Y, nah ini keliru. Kalau tidak, ini baku, yang tidak baku adalah enggak. Saya tidak suka kue. Nah, saya enggak suka kue. Nah, ini contohnya. Yang baku tidak, yang tidak baku enggak. Kemudian kosakata baku yang merupakan gabungan beberapa kata. Nah, contohnya adalah yang terdiri dari gabungan dua kata, olah dan raga. Nah, olah dan raga ini harusnya ditulis yang benar serangkai atau disambung, olahraga. Ingat-ingat ya, olahraga itu menulisnya disambung, olahraga. Pancasila juga ditulis dengan serangkai atau disambung, Pancasila. Dasawisma juga ditulis serangkai atau disambung. Swadaya, swadaya ini juga disambung. Nah, masih ada contoh-contoh yang lainnya. Nanti bisa dipelajari lewat latihan-latihan soal. Berikutnya adalah kata di. Nah, di ini aturannya ya, kalau belakangnya nama tempat maka dipisah. Jadi kalau ada di belakangnya rumah, nah ini kan rumah ini merupakan nama tempat, sehingga di rumah dipisah nih ya, jangan sampai di kalau belakangnya menunjukkan tempat, ini dipisah. Di sana, sana itu menunjukkan tempat, sehingga di sana dipisah penulisannya, jangan disambung. Sekolah ini menunjukkan tempat, jadi di sekolah dipisah. Di luar, nah ini luar ini juga menunjukkan tempat ya, luar ya, jadi dipisah, dipisah luar. Kemudian di jika belakangnya bukan nama tempat, disambung saja. Jadi kalau bukan nama tempat, belakang di itu disambung saja. Contoh, ditulis, nah disambung saja, serangkai.
tulis kan bukan nama tempat. Ya, pokoknya yang belakangnya bukan nama tempat disambung saja. Contoh lain disiram. Ini kata kerja ini disiram. Nah, ini disambung saja. Ditanya. Nah, ini juga disambung. Ini tanya itu kan bukan nama tempat. Berikutnya. Nah, ini juga penting sekali penulisan pe dan me yang diikuti kata yang berawalan huruf KTSP. Nah, diingat-ingat KTSP. Nah, maka luluh. Apa ya itu ya? Ya kita lihat contohnya saja langsung ya. Jika ada kata pe, kemudian belakangnya itu kata dasarnya karang. Nah, karang ini kan diawali huruf K. Nah, maka K-nya itu luluh atau hilang. Jadi nanti yang baku adalah pengarang. Nah, yang tidak baku pekarang. Nah, ini yang dimaksud luluh ini. Pekarang jadi pengarang. Nah, ini K-nya hilang. Nah, ini contoh untuk huruf K ya. Contoh lain ya mengarang ya, bukan mekarang ya. Kemudian untuk T ya. T yang diawali huruf T. Metulis. Nah, ini yang me dengan tulis, yang benar menulis ya, menulis. Bukan metulis nih yang tidak baku, metulis. Ini sangat aneh ya yang kita dengar ya, metulis, yang benar menulis. Lalu me dengan susun. Nah, bagaimana me dengan susun? Yang benar menyusun. Nah, kalau menyusun salah, jelas ya. Pe dengan pakai. Pe dengan pakai. Ini yang P ya, diawali huruf P. Nah, ini yang benar pemakai. Kalau pepakai salah. Nah, kalau selain ini bagaimana? Selain KTSP ini. Nah, ini ditulis biasa saja. Contohnya, me dengan beli ya, membeli. B-nya kan nggak hilang. Menjadi ya, me dengan jadi. Nah, itu juga ditulis biasa saja. J-nya kan tidak hilang. Nah, ada catatan penting. Nah, di mana? Nih, bila di belakang huruf KTSP, nih, KTSP adalah huruf konsonan atau huruf mati, maka tidak luluh. Nah, contohnya ini. Me tambah PR, proses. Me tambah proses. Tetap tidak luluh, tetap memproses. Nah, bukan kalau memproses malah salah. Nah, di sini maksudnya di sini. Jika belakang huruf P itu konsonan itu huruf mati, R, ini PR, maka tidak luluh, memproses. Tapi kalau belakangnya huruf vokal, nih contohnya P, A, pakai, jadi pemakai. Nah, kalau belakang P-nya ini huruf apa? Konsonan atau huruf mati, maka di sini tidak luluh atau tetap. Nah, ini kan huruf vokal. Lalu contoh yang lain. Tambah syukur, tambah i. Ya. Mensyukuri, bukan menyukuri. Nah, ini salah ya, menyukuri. Nah, karena setelah S ada huruf konsonan J ini. Nah, kemudian mentransfer. Yang benar mentransfer, karena setelah T ini huruf konsonan TR, maka tidak bisa ditulis mentransfer, nggak bisa, atau salah kalau mentransfer. Tapi beda kalau misalkan menulis ya menulis, yang benar, karena belakang T kan huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, ini kan huruf vokal, maka luluh. Kalau belakangnya huruf vokal, luluh. Kalau belakangnya huruf konsonan, tidak jadi luluh. Kita ke contoh soal. Temukan kata yang tidak baku, kemudian perbaiki. Caranya digarisbawahi yang tidak baku,
lalu langsung diperbaiki di bawahnya. Nah, contoh, zaman dulu orang Romawi menulis pakai sebilah logam yang digoreskan ke batu. Nah, ini untuk mengerjakan ini kita memakai bantuan dari kamus KBBI 5 yang ada di aplikasi. Nah, kita lihat videonya terlebih dahulu. Kita cek kata zaman, klik loop, kemudian ketik zaman. Ya, yang benar ini zaman ya, karena zaman itu bentuk tidak baku ya. Nah, yang benar kan zaman pakai Z. Kemudian dulu, nah kita cek apakah dulu itu benar. Dulu ya, ternyata dulu itu bentuk tidak baku, yang benar dahulu ya, dahulu. Nah, orang saya rasa sudah benar. Kemudian yang selanjutnya yang meragukan itu yang mana ya, kita cek. Mungkin pakai di sini pakai nggak ada ya, tidak ada. Mungkin pakai yang benar ya, kita coba-coba saja. Ya benar, yang benar pakai ya, yang baku bukan pakai tapi pakai. Ya, berdasarkan video tadi kita bisa menemukan bahwa zaman ini tidak benar. Yang benar adalah apa? Zaman. Kita perbaiki. Yang kita garis bawahi dulu. Lalu kita ketik zaman. Kita perbaiki. Lalu tadi dulu juga belum benar. Nah, yang benar adalah dahulu ya. Dulu itu salah. Dahulu. Lalu pakai ya, yang benar adalah pakai. Kemudian adakah lagi yang belum benar? Masih ada lagi. Di mana? Menulis. Nah, masih ingatkah? Tambah yang belakangnya KTSP tadi. Nah, kalau T ya kan, maka lulu, sehingga yang benar adalah menulis. T-nya hilang. Menulis. Garis bawahi dulu. Menulis. Ya. Sebilah logam yang digoreskan. Nah, belakang di ini dipisah. Nah, harusnya tidak boleh karena gores ini bukan nama tempat ya, bukan menunjukkan suatu tempat tapi menunjukkan kata kerja, sehingga digoreskan ini ditulis serangkai atau disambung itu saja. Nah, yang benar disambung ya, karena gores itu bukan nama tempat. Kalau ke batu sudah benar. Selanjutnya, siswa melakukan aktivitas belajar di rumah bersama orang tua. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Kita coba cek aktivitas, apakah benar aktivitas seperti itu penulisannya. Aktivitas pakai F. Oh, ternyata aktivitas pakai F tidak baku. Yang benar aktivitas pakai P ya. Aktivitas itu yang benar pakai P atau yang baku. Kemudian kita coba cek lagi belajar. Tidak ada. Mungkin yang benar adalah belajar. Nah, kita cek lagi orang tua, apakah tulisannya seperti itu? Orang tua ternyata tidak ada. Mungkin penulisannya
tertulis terpisah orang tua. Ya, ternyata benar ya, yang benar orang tua itu tertulis terpisah. Tadi kita sudah lihat bahwa yang belum benar adalah aktivitas. Ini seharusnya apa? Aktivitas pakai V ya. Nah, kita perbaiki. Yang benar aktivitas itu pakai huruf V ya. Hati-hati, ini pakai huruf V. Ingat-ingat aktivitas. Lalu ada lagi belajar. Yang benar adalah belajar. Nah, sekarang kalau menulis harus hati-hati. Lalu ada lagi orang tua, ini harusnya dipisah. Harusnya dipisah, bukan orang tua disambung tapi dipisah. Orang tua. Lalu masih ada lagi, apa itu? Di rumah. Nah, apa salahnya di sini? Rumah ya, ingat aturan di kalau belakangnya nama tempat menunjukkan suatu tempat harusnya dipisah ya. Rumah itu nama tempat, suatu tempat. Di rumah, jadi harusnya dipisah ya. Ini hati-hati ya. Nah, berikutnya, Siti membawa buku keterampilan yang dipinjam di perpustakaan. Kita lihat videonya. Kita cek kata keterampilan. Keterampilan. Tidak ada, mungkin yang dimaksud adalah keterampilan. Ya, ada ya. Jadi yang benar keterampilan. Nah, kita sudah menemukan keterampilan. Ini yang belum benar adalah, yang benar adalah keterampilan. Keterampilan. Nah, yang lainnya apakah masih ada? Masih. Yang mana itu? Dipinjam dan di perpustakaan. Ini tidak benar ini. Nah, ini tidak bagus ini. Kok bisa? Nah, bisa ya. Nah, dipinjam. Nah, ini malah dipisah ini. Pinjam ini bukan nama tempat ya. Pinjam ini bukan nama tempat. Maka sebaiknya kita tulis serangka atau disambung. Dipinjam. Nah, sedangkan yang ini di perpustakaan malah disambung, padahal perpustakaan itu nama tempat, sehingga harusnya kalau di belakangnya nama tempat dipisah. Perpustakaan. Ya, itu ya. Demikian penjelasan dari Pak Wawan. Semoga anak-anak terbantu dalam menyelesaikan tugas-tugas tentang kosakata baku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.